Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. A few moments later. Suniti akhirnya sakit-sakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Heboh teman-teman ya, pemberitaan mengenai nasib dari Suniti Burhan alias Dewi Bulan yang dikatakan terkena azab hingga saat meninggalnya itu luar biasa mengerikan, luar biasa sadis, kurus seperti mumi teman-teman. Dan apa benar itu Suniti? Kan yang jadi pertanyaan itu. Karena banyak sekali orang-orang yang WA kepada saya, orang-orang yang menanyakan, apa benar kabar tersebut? Sehingga saya rasa perlu saya buat video ini, karena sudah 3 hari teman-teman. Sudah 3 hari, setiap hari saya ditanyakan oleh para penonton, apa benar Dewi Bulan sudah meninggal? Bahkan ada yang mengatakan, syukurin, ya mampus, itulah azab yang harus dia terima, dan sebagainya. Dan yang cukup mengejutkan, ternyata banyak sekali channel di luar sana yang membahas hal tersebut teman-teman. Jadi ini dibuat oleh banyak sekali channel di luar sana, sehingga banyak umat muslim yang bereaksi dan mengatakan mampus dan sebagainya, karena dianggap memang Suniti ini sudah kelewatan. Suniti ini alias Dewi Bulan ini sudah sangat kelewatan, sudah sangat meresahkan. Ya, kalian bisa lihat ini ya, nasib Suniti setelah menantang Allah akhirnya menggenaskan. Nih, geger Dewi Bulan mati di azab Allah. Wah, sampai channel Kristen teman-teman, channel penghujat Pavel 88 ikut menikmati penderitaan saudaranya. Ini luar biasa. Lihat ya, lunas kesombongannya. Innalillahi, mengerikan. Dewi Bulan penghujat kena azab dan meninggal. Saya juga bingung. Ini apa-apaan nih? Kalian bisa lihat kalau mereka itu saling memakan satu sama yang lain. Pavel 88 sengaja buat konten seperti ini supaya laku, supaya rame. Dia nggak peduli bagaimana perasaan Dewi Bulan. Dia nggak peduli bahwa yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Yang penting jadi konten, yang penting rame yang nonton. Nah, ini yang bahaya. Kalau Polycardus nggak apa-apa lah. Ya, kalau Polycardus nggak apa-apa. Nih, simak faktanya, ini bisa jadi tertawaan kafir, kan gitu. Oke, simak. Nih, mukjizat Dewi Bulan bangkit dari kematian, kembali menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Saya juga bingung ya, sudah beberapa hari nih. Dimulai dari 3 hari yang lalu kalau nggak salah, dari pesan TikTok. Dimulai dari TikTok. Dan saya berkali-kali juga sudah sampaikan, ya, ini sebagai bukti teman-teman, kalian bisa lihat ya. Saya sudah dari beberapa hari yang lalu, mulai dari Kamis nih. Ya, ini banyak yang kirimin ke saya, nih. Berita soal Dewi Bulan itu benar, kan dia di Amrik, dia masih hidup, live terus. Kan saya bilang, itu bohong. Tiap hari ada live kok, hoax itu. Oke? Terus juga kalian bisa lihat banyak sekali yang saya kirimin pesan atau saya jawab. Nih. Ko Julius, berita ini benar, hoax. Baru tadi pagi live dia, gua rekam. Nih. Bahkan saya rekam dia lagi live kok. Ya, nih kabar tentang Suniti meninggal hari Selasa. Hari Selasa sudah dimulai, teman-teman. Bayangkan, ini sudah hari Sabtu. Artinya sudah beberapa hari yang lalu ya dikabarkan. Nah, nggak salah memang hari Selasa. Selasa malam dimulai berita ini. Banyak sekali yang WA saya ya, dan ada beberapa saya balas, ada beberapa saya udahlah malas bahas gitu ya, saya malas balas. Nih. Ya. Nih, pokoknya banyak sekali yang WA. Nih. Saya tulis itu hoax nih, dia murtad nih bisa keisengan orang, bahasa lisan. Apa benar itu Dewi Bulan si penghujat? Ya, ini hari Rabu. Jadi Selasa, Rabu, sampai Kamis kemarin tuh banyak sekali yang WA kepada saya, teman-teman. Baik yang di sini maupun yang di WA satu lagi ya. Saya sampai bilang, aduh, ini kalian dapat info dari mana gitu? Dapat info dari mana? Coba lihat dulu. Yang pertama, itu kondisi rumah sakitnya itu rumah sakit di daerah itu. Bukan di Amerika. Karena di Amerika rumah sakit nggak seperti itu. Terus uang yang ditunjukkan kan uang rupiah. Bukan dolar gitu. Sedangkan kita tahu si Dewi Bulan ini ada di Amerika. Nggak berani dia pulang, teman-teman. Kalau pulang, langsung dijemput dia. Nyampe di bandara, buka pintu pesawat, dia VIP. Dia langsung jadi VIP. Duluan turun dia dari pesawat. Kalau nggak duluan turun, terakhir turun. Dan turunnya dikawal. Suniti, kalau sampai ke Indonesia,
dijamin, dikawal khusus dia. Pengawalan khusus dari Bareskrim Polri. Jadi nggak mungkin dia di Indonesia. Ini yang teman-teman harus tahu. Nah, dan kalian harus juga bisa membedakan ya, mana penghujat yang di luar negeri, mana yang enggak. Ini sekaligus saya mau ngedukasi. Banyak teman-teman bilang Sofiatul itu di Amerika. Enggak, Sofiatul nggak di Amerika. Kembali saya tegaskan ya, Sofiatul si penghujat itu nggak pernah di Amerika. Kenapa? Karena dia nggak open cam kasih nampak lingkungannya. Kalaupun dia nggak berani nampak open cam ke muka dia, takut mukanya ditandai, mukanya diketahui, minimal dia open cam kasih nampak lingkungan. Biasanya penghujat seperti itu. Karena dia kan pede di luar negeri, nggak bisa ditangkap. Dia pede, dia di Amerika. Dia akan kasih nampak, lihat nih, saya di Amerika. Dia kasih nampak aja lingkungannya. Nggak perlu rumahnya kan gitu. Mungkin dia lagi pergi ke tempat mana gitu kan, tinggal kasih nampak. Atau nggak kasih nampak langit. Indonesia lagi siang atau pagi hari, dia kasih nampak. Di sana malam. Di sana malam kan gitu. Dengan kasih nampak itu udah clear bahwa dia ada di luar negeri. Sama seperti yang dilakukan Edis. Edis begitu nyampe di Amerika, teman-teman. Bayangkan, baru nyampe di Amerika, apa yang dilakukan Edis? Masuk ke komal saya, hubungi saya, kasih nampak saya di Amerika. Untuk mempertegas bahwa dia akan bebas menghujat. Itu yang ingin dia pertegas, bahwa saya sudah di luar nih, saya bisa hujat kalian seenak jidat. Karena memang mereka ini nggak bisa diskusi. Mereka cuma bisa hujat. Dan selalu menjadikan negara-negara luar sebagai tempat persembunyian agar bisa bebas menghujat agama orang. Inilah mentalitas mereka. Pecundang, teman-teman. Pecundang. Kalau Dewi Bulan ini nggak usah kita bilang lagi lah ya. Bagaimana hujatan demi hujatannya. Nah, terus dia juga pernah bilang sang penggugat itu di luar, padahal sang penggugat pernah open cam, dia lagi beli bakso babi sama sate babi, teman-teman. Sate babi dan mobil yang lewat, platnya adalah plat Indonesia. Ya, plat B. Jadi ketahuan sekali sebenarnya, tapi ya sudahlah. Ya itu sekilas sekilas info. Bahkan kisah Dewi Bulan ini benar-benar viral dan ikut ditanggapi oleh Ade Armando. Nah, ini yang konyol ya, seorang Ade Armando yang kita tahu adalah buzzer dan sekarang sudah beralih profesi dari buzzer politik menjadi buzzer agama, ikut mengomentari. Bagaimana komentarnya? Kita simak. Kalau kita menantang Allah, kita akan segera mendapat hukuman darinya nggak sih? Pertanyaan ini sedang diuji oleh selebgram bernama Dewi Bulan. Dia ini bikin konten tips makan babi dengan halal pada 23 Agustus 2024 lalu sambil pakai hijab. Dengan nada sinis dia bilang kalau mau makan babi mending diawali dengan baca Al-Fatihah. Setelah baca surat itu dia langsung memakan babi kecap. Tentu saja banyak netizen Indonesia yang mengecam aksinya bahkan sampai nyumpahin dia agar dapat karma. Tapi kayaknya sih sampai sekarang Dewi Bulan ini baik-baik saja. Belum terdengar berita bahwa dia kesambar petir, tabrakan, atau meninggal misalnya. Dewi Bulan ini memang tokoh kontroversial. Kontroversinya ini dibahas antara lain di kanal YouTube Sang Apologet 15 Januari 2025 kemarin. Sebenarnya siapa ya Dewi Bulan ini? Dewi Bulan adalah seorang wanita asal Indonesia yang saat ini jadi warga negara Amerika, tepatnya di North Carolina dan menetap di sana. Nama aslinya bukanlah Dewi Bulan, melainkan Suniti. Salah satu aksi beraninya adalah ketika pada November 2023 lalu, dia pernah menantang Allah untuk menghancurkan hidupnya. Dan Dewi bilang dia juga pernah menantang Allah pada 2022, tapi juga nggak terjadi apa-apa. Kemudian dia juga pernah menghina Nabi Muhammad itu bodoh. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya ya pasti lebih rendah dari itu dong. Lanjutnya. Dewi Bulan membuat konten dengan mengungkit bahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang hanya bisa berbahasa Arab? Apakah mungkin Allah kalian bisa berbahasa Tegal katanya? Di kanal YouTube Sang Apologet itu sendiri kemudian ditampilin sebuah video di TikTok dari akun Fahz15. Di situ terlihat seorang wanita dengan kondisi cukup parah terbaring di branker rumah sakit. Narasi video itu adalah akibat menantang Allah. Dan dikesankan bahwa itu adalah Dewi Bulan. Video TikTok itu viral dan menuai dukungan dari netizen yang merasa Dewi Bulan pantas dapat karma. Pertanyaannya, apa benar itu Dewi Bulan? Menurut Sang Apologet, video itu hoax. Pertama, branker rumah sakitnya jelas milik rumah sakit di Indonesia karena terlihat tradisional. Sementara kalau Dewi yang
sakit pasti dirawatin di Amerika dan rumah sakit di sana lebih canggih. Kedua, uang yang dipegang wanita di samping si pasien wanita itu adalah mata uang Indonesia karena warnanya merah. Sementara di Amerika dolarnya kan nggak ada yang berwarna merah. Terakhir dalam video itu ada satu orang yang diduga berbicara dengan logat Manado. Sementara menurut asumsi YouTuber, Dewi Bulan orang Jawa karena nama aslinya Sutini. Apa yang dilakukan Dewi Bulan ini memang nggak pantas dan kurang ajar. Tindakan dan pernyataan Dewi Bulan seperti menantang Tuhan dan menghina simbol-simbol agama dianggap sangat provokatif. Banyak pihak merasa videonya bisa memicu konflik di masyarakat. Apalagi kalau penonton menganggap Dewi Bulan itu non-muslim. Tapi nggak pantas juga lah dibuat video hoax tentangnya yang seolah kini dihukum Tuhan dan harus terbaring sekarat di rumah sakit. Kita doakan saja agar Dewi Bulan mau introspeksi dan memperbaiki diri. Yuk sikapi fenomena ini dengan bijak. Dan Nabi kita Muhammad SAW disebut Nabi palsu. Bahkan meminta kepada Allah untuk diberi azab. Seperti, "Hei Allah, berikanlah aku azab secepatnya." La haula wala quwata illa billah. Namun teman-teman, ternyata ucapan-ucapan tantangan kepada Allah SWT itu dipenuhi. Seperti apa teman-teman videonya? Mari kita simak videonya. Menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya. Ya. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. Sakit-sakitan ya. Kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Nah, teman-teman. Kayak apa perasaanmu, Wi? Ya, ini terbukti ya. Suniti akhirnya sakit-sakitan. Nah teman-teman, seperti itu ya video-video yang beredar tentang terkait Suniti ini, yang dimana dulu itu pernah yaitu menantang Allah SWT untuk diberi azab secepatnya. Dan saya akan putarkan yaitu video ini ya sudah setahun lebih ya teman-teman. Jadi sudah setahun lebih Suniti ini meminta untuk diazab secepatnya, bahkan menghina Rasulullah SAW. Dan bahkan Suniti ini yaitu memakan daging babi dengan mengucapkan Bismillah dan memakai jilbab. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Masih ingat dengan nenek Suniti yang makan babi sambil mengucapkan Bismillah dan membaca surah Al-Fatihah? Sekarang kembali lagi muncul, dia kembali lagi minta diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya orang udah otaknya error gitu ya. Kalau orang-orang kan malah ingin tidak terkena azab, tapi dia karena otaknya udah error malah minta ingin diazab. Kita simak dulu aja videonya ya. Nah teman-teman, coba kita perhatikan ini. Ini video diupload setahun yang lalu oleh Bang Dodi Sefriadi, yang dimana nenek-nenek Suniti ini menantang untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya. Ini mungkin udah 1 tahun lebih ya teman-teman. Coba mari kita simak video lamanya ya. Kelakuan kafir-kafir pembenci Islam itu aneh-aneh guys ya. Langsung aja ya, saya putarkan videonya. Oke, selamat sore di Florida. Jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat nabi palsu. Ya, dia mau dipanggil Dewi Bulan, padahal nama sebenarnya itu Suniti guys ya. Nenek Suniti itu. Tahun lalu saya menantang Allah, Sunewete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan ya? 1 bulan. Oh, dia menentukan waktu nih, 1 bulan kata dia. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan, saya tantang kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Nggak usah nunggu 1 bulan, pulang ke Indonesia aja, hancur hidupnya, pasti itu. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut uculim-uculim kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut kepada mereka yang mengucapkannya dalam nama Yesus. Jadi tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Dia pede banget ya dengan menyebut-nyebut nama Tuhannya. Lalu dia menghina agama lain. Teman-teman dengar sendiri tadi kan? Kita putarkan lagi videonya. Bahkan ada yang buat video Dewi Bulan mukanya penyok-penyok. Ternyata bohong. Kalian nggak bisa bikin wajah Dewi Bulan penyok-penyok. Bisa. Pulang aja ke Indonesia. Ya, bahkan makin kesini Dewi Bulan makin bersinar. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad.
Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Astagfirullah. Kalian pengikutnya, ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru, saya cari guru yang cerdas. Bukan cari guru yang buta huruf. Bukan cari guru yang nggak bisa baca. Ya, cari guru yang cerdas. Gitu loh. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa. Semua yang keluar dari mulut Sunniti laknatullah ini adalah hinaan-hinaan terhadap Allah, terhadap Dan Rasulullah. Na'udzubillahi min zalik. Kira-kira apa akhir dari hidup Sunniti ini nantinya? Seperti apakah? Kita penasaran pastinya. Iya. Bukan cuma berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang cuma bisa berbahasa Arab? Apakah Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lanyongnya bisa bahasa Tegal. Oh, Kok Allah bahasa nggak bisa? Tegal. Coba. Kalau Allah kita, Allah Abraham, Isaac, dan Jacob. Astagfirullah. Allah Abraham, Isaac, dan Israel. Bisa berbagai segala bahasa. Di mana ada Allah memberikan keterangan bahwa Allah hanya bisa berbahasa Arab. Yaitu fitnah. Ini fitnahnya Fitnah, Sunniti ya. ini ya. Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Batak pun bisa, bahasa Ambon pun bisa, bahasa Mandarin pun bisa. Karena Allah kita adalah Allah segala bangsa. Karena Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Israel adalah Allah Ini segala bangsa. udah error Dia ya. sudah turun ke bumi. Dia dari surga, bukan dari bawah. Pemujat Dan Islam dia kembali tuh. ke surga. Dia mati dalam 3 hari dan dia bangkit kembali. Bukan seperti Muhammad yang sudah mati 3 hari, busuk, bahkan Allah tidak berhasil membangkitkannya. Astagfirullah ya. Kemana Allah ketika Muhammad sekarat? Kemana Allah selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad? Kemana? Ya, sudahlah, kita sudahi aja videonya karena semua ucapannya itu penghinaan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita sudah tahu maksud dia itu apa. Pertama-tama ya kita aminkan saja, semoga Iya, Allah Subhanahu Wa amin. Taala mempercepat azabnya terhadap nenek Sunniti tadi Nenek itu, Sunniti, biar bisa ya. mendapatkan efek jerah ataupun bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh nenek Sunniti ini adalah metode lama untuk melemahkan akidah umat Islam, yaitu dengan cara meminta-minta agar segera diazab. Nanti kalau misalnya nggak diazab, baru dia bilang tuh Allah nggak maha kuasa, tuh Allah nggak bisa mengazab saya. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya, kalau perlu mati. Ya, sakit-sakitan ya, sakit keras gitu. Coba kita ulangi videonya ya. Dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Sampai sekarang saya masih hidup. Itu sudah 22 tahun yang lalu. Nah teman-teman, coba kita perhatikan video yang sekarang ini, yang dimana nenek Sunniti ini sakit-sakitan, bahkan sudah ya hampir itulah ya teman-teman ya. Coba kita putar kembali videonya ya. Ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Nah teman-teman, coba kita perhatikan video Kayak apa ini ya. perasaanmu, Wi? Nah teman-teman ya, jadi inilah ya, mereka ini orang-orang kafir itu selalu meminta untuk disegerakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika didatangkan azab, mereka akan ya seperti ini kondisinya, mengenaskan, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan apa yang diucapkan selama waktu masih sehat ya, si nenek Sunniti ini minta diazab, sakit-sakitan parah. Akhirnya apa yang diucapkan itu dikabulkan. Jadi doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sakit-sakitan seperti ini teman-teman ya. Apa ya, Bang? Badannya Itu sampai memang. kurus gitu. Kamu enggak makan, Pang. Coba makan ya. Bubut lah keringnya bibirmu. Jadi, maksudnya apa itu diperlihatkan uang? Guys, karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh-musuh Rasulullah itu juga ada yang seperti itu, banyak juga yang seperti itu, minta-minta diazab untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tantangan orang-orang kafir yang minta disegerakan azabnya. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 53, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya seperti ini. Dan mereka minta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidak karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi azab itu
hanya akan datang kalau memang sudah tiba waktunya. Dan Allah lah yang maha tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan azab kepada orang tersebut, teman-teman. Walaupun kita tidak tahu waktunya kapan, karena memang Allah yang tahu, akan tetapi pasti Allah akan menurunkan azab tersebut kepada orang-orang yang zalim, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah sudah menegaskan bahwa azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Dan yang mengerikan adalah Allah sebutkan juga sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi Sunniti ya siap-siap aja. Anda tidak bisa menentukan waktunya, Anda tidak bisa mendikte Allah, Anda tidak bisa menyuruh Allah datangkan hari ini juga, nggak bisa. Tapi Anda siap-siap aja. Nah, teman-teman, jadi itu ya, ternyata nenek Sunniti ini ya sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga saja nenek Sunniti ini teringat apa yang diucapkan dahulu itu. Ya, semoga saja diberi hidayah. Namun wallahu alam ya teman-teman. Jadi hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa memaksakannya, yaitu tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya Sunniti tobat gitu ya, nggak bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya, orang-orang kafir yang dimana orang-orang kafir tersebut itu menghinakan Allah dan Rasulnya, yang dimana orang kafir tersebut itu meminta untuk diazab. Ya udah ya, dikabulkan. Maka dari itu hati-hati dalam berucap. Walaupun bagaimanapun ya, kaum muslimin ini jarang yang menghina yaitu agama lain. Gak ada yang terang-terangan menghina agama lain. Ya, kebanyakan orang-orang kafir ini yang mereka itu selalu menghina agama Islam. Ya seperti itu, di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, yaitu Yahudi dan Nasara itu tidak akan redho hingga kalian itu mengikuti agama mereka. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa lihat kalau yang namanya Ade Armando ini ya, jelas-jelas adalah buzzer yang dibayar untuk membela kaum sebelah. Jelas-jelas Dewi Bulan ini adalah seorang penghujat kelas atas. Jelas-jelas dia adalah orang yang jahatnya minta ampun. Tapi kalian bisa lihat, malah dia bilang apa? Oh, nggak boleh lah kita doain dia, nggak boleh kita kata-katain dia gitu kan. Malah condong membela Dewi Bulan. Dan ini berbeda dengan yang dia lakukan dulu kepada almarhum Ko Agustan. Ko Agustan itu kan menempelkan Bible di pantat ya, menempelkan. Jadi yang ditempelkan itu adalah sampul Bible. Oke, sampulnya, isinya udah dilepasin dan ada video buktinya. Apa yang dilakukan Ade Armando? Langsung dia bilang, ini penistaan, jahat, dan sebagainya. Langsung teman-teman, luar biasa. Tapi untuk Dewi Bulan malah dia doakan. Dia doakan semoga Dewi Bulan bisa berubah, kan gitu kan. Bisa introspeksi diri, bisa memperbaiki diri. Nah, jadi baik-baik gitu. Ya, kalau sama si Sunniti ini, dia baik-baik ngomongnya. Saya nggak ngerti ini. Apa yang ada di otak Ade Armando? Apakah memang semua tergantung yang dibayar? Siapa yang membayar, itu yang akan dibela. Nggak peduli. Mau itu sebangsat Dajjal sekalipun. Ya, kalau Dajjal pun bayar dia, ya dia akan bela Dajjal. Apakah seperti itu? Ya. Terus masalah Sunniti, sekali lagi ya. Sunniti, kita sering lihat dia live. Walaupun dia live-nya beda grup. Bukan di tempat Agatha, ya bukan The Sofiatul, tapi dia ada grupnya sendiri. Biasanya dia sama sang penggugat, dia kadang-kadang bisa sama si ini ya, Pak Bom Bom. Tapi dia sering live. Dia sering live juga gitu. Open cam kasih nampak kondisi dia oke gitu, sehat-sehat. Jadi kalau tiba-tiba dibilang dia sakit dan sebagainya, ya konyol sekali gitu teman-teman. Ya, konyol sekali dan ya janganlah seperti itu. Janganlah seperti itu. Itu yang ingin saya tegaskan dan saya sampaikan teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman, tolong, kalaupun kita membuat konten, bilanglah apa adanya. Ya, seperti apa adanya, ya udah sampaikan seperti itu. Oke, itu yang mau saya pertegas. Dan di sini juga saya ingin sampaikan bahwa Sunniti nggak apa-apa. Seperti judul yang saya buat, malah kita cukup menyayangkan. Kita cukup menyayangkan bahwa yang sekarang sedang hilang, ya, sedang innalillahi, itu adalah channel Al-Ayyubi, teman-teman. Channel Al-Ayyubi sedang dalam posisi innalillahi. Ini yang mau saya pertegas dan saya sampaikan. Kalian bisa lihat ini nama channelnya Al-Ayyubi, ya, dan terakhir buat video adalah 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, kalau live terakhir adalah 6 bulan yang lalu. Jadi kalau 1 bulan itu artinya sudah lebih dari 1 bulan. Sudah lebih dari 1 bulan, dan memang banyak sekali teman-teman yang WA nanyakan kepada saya, kemana Bang Al-Ayyubi, kan gitu. Kemana? Karena banyak teman-teman kan tahu kalau saya cukup dekat lah. Secara hubungan pribadi saya cukup dekat dengan Al-Ayyubi.
Dan karena sudah 1 bulan hilang, banyak sekali orang merindukan. Bahkan waktu itu baru hilang 3-4 hari sudah ada yang WA, sudah ada yang nanyakan, kemana Bang Al Ayyubi? Apa benar Bang Al Ayyubi sudah innalillahi, kan gitu. Di sini saya ingin sampaikan bahwa Bang Al Ayyubi memang berniat untuk mematikan channel Al Ayyubi. Jadi yang mati itu bukan pemilik channelnya, tapi channelnya, kedagingannya yang mati, teman-teman. Ya, kedagingan dari Al Ayyubi channelnya, bukan pemiliknya. Karena ini kan avatarnya gitu kan. Al Ayyubi yang asli mengambil rupa Al Ayyubi channel untuk bisa berkomunikasi lewat medsos. Karena kan Bang Al Ayyubi tubuhnya bukan medsos. Dia harus mengambil rupa medsos supaya bisa masuk ke dunia medsos. Nah, jadi ada rencana untuk mematikan channel tersebut, mengorbankan channel tersebut sebagai penebus dosa. Nah, jadi ada rencana Al Ayyubi untuk jadikan itu penebus dosa supaya ada perdamaian antar saudara-saudara muslim kita di luar sana. Ya, ini kita nggak bisa pungkiri lah, nggak bisa kita rahasiakan lagi, bahwa teman-teman juga tahu ya, belakangan ini banyak sekali ribut sana, ribut sini, ya saling gunjing sana, gunjing sini, ini kan kurang enak. Dan saya termasuk yang sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Dulu saya, Aki Bamtri, Aki Al Ayyubi itu sering membahas yang beginian. Terus ada juga Rahasia Alif, kalau teman-teman ingat. Ya, Bang Rahasia Alif, itu kita sering diskusi. Dan dulu Aki Bamtri yang paling ekstrim, bilang, waduh, ini malu kita. Udahlah, kita mending stop. Bikin malu saja gitu. Bikin malu ini. Ini jihad atau sedang gengsi-gengsian? Karena niat awal kita buat channel ini, niat awal kita mengcounter oten-oten ini kan untuk melawan syubhat dan fitnah mereka. Kalau sesama muslim aja udah jadi saling sindir, apa gunanya? Apa gunanya? Artinya kita juga sama kayak oten, mengedepankan ego. Kalau oten saling seruduk, rebutan domba, rebutan donatur, itu udah biasa. Dari dulu kita tahunya mereka seperti itu. Memang bawaan mereka itu seperti itu. Polycarpus itu kerjanya saling seruduk, mengambil jemaat. Kalau kita kan nggak gitu. Kok malah makin mirip oten jadinya gitu. Itulah yang membuat Aki Bamtri prihatin dan memutuskan pensiun. Jadi bagi teman-teman yang masih nanya sama saya, kenapa Aki Bamtri pensiun? Ya salah satunya adalah beliau agak sedih dengan kondisi sekarang. Kalau Al Ayyubi kurang lebih juga sama, tapi dia ingin mencoba mengorbankan dirinya sebagai penebus perdamaian antar teman-teman. Kita lihat apakah akan berhasil dia mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus perdamaian, ya, penebus dosa dari ribut sesama. Ini yang teman-teman harus tunggu. Apakah dia akan bangkit? Nah, kan gitu kan? Dia menebus dosa teman-teman, ribut teman-teman, dia menyalibkan dirinya, dan apakah dia akan bangkit? Nah, kita tunggu. Kita tunggu. Tapi Al Ayyubi yang manusia ya, manusianya, bukan Al Ayyubi yang channelnya, bukan yang tubuh medsosnya, itu kondisinya stabil, baik-baik saja, dan sering komunikasi. Kalau Al Ayyubi sama saya udah kayak apa ya, lebih sering dia nelepon ke saya daripada keluarga saya. Bahkan dulu lebih sering dia nelepon saya daripada mama saya. Kalau sekarang mama saya nggak mungkin nelepon, karena udah tinggal bareng kan gitu. Kalau dulu, waduh, neleponnya Al Ayyubi itu pagi, siang, malam, teman-teman. Kita sering komunikasi. Karena memang kita bareng-bareng. Kita mulai di medsos ini sama-sama dari nol. Saya ingat sekali, orang pertama yang menemani saya Al Ayyubi. Kita bareng-bareng. Waktu dia temani saya, dia belum ada channel. Setelah saya ada channel, baru saya bilang, Al Ayyubi buat channel. Ya, baru kita bareng. Sama Aki Bamtri juga bareng. Saat kita memutuskan meninggalkan debat, kita juga bareng-bareng. Karena waktu itu kita lihat banyak sekali teman-teman yang bermunculan. Ya, banyak pendatang-pendatang baru, pendebat-pendebat baru, jadi kita kasih panggung, kita yang ngalah. Ya, jadi bagi teman-teman yang nanya Al Ayyubi di mana, dia sedang menjadi penebus. Ya, sedang menjadi penebus. Jadi dia innalillahi. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan untuk yang Dewi Bulan, sekali lagi teman-teman, kita nggak bisa berpikir bahwa dia harus terkena azab, dia harus meninggal dengan cara seperti itu. Itu kan harapan kita, teman-teman. Tapi yang terbaik adalah rencana Allah, bukan rencana kita, kan gitu. Kita memang kesal sama manusia satu ini. Siapa yang nggak kesal dengan kelakuan si Dewi Monyong ini? Saya rasa semua orang kesal. Bahkan orang Kristen sendiri
itu banyak yang kesal juga sama dia. Orang Kristen di Indonesia banyak yang geram. Karena mereka sadar dengan kelakuan Dewi Bulan ini, umat muslim marah, salah-salah mereka bisa kena imbasnya. Kan gitu. Kristen yang jadi menanggung apa yang dilakukan oleh Dewi Bulan. Stigmanya jadi negatif, seakan-akan bahwa kekristenan mengajarin seperti itu. Kekristenan ajarannya, wah, ngeri dan sebagainya. Mereka juga bingung gitu. Mereka juga bingung. Nah, itulah saya bilang, ya kita doakan sajalah. Orang seperti dia pasti akan terkena. Ya. Terus mungkin tambahan sedikit ya bagi teman-teman, kalian bisa melihat di surah Al-Baqarah ayat 224 dikatakan apa? Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi nama Tuhan kita itu bukan kayak mereka, teman-teman, yang digampang-gampangin. Ya, jangan menggampangkan nama Allah seperti mereka dikit-dikit ke dalam nama, semua dalam nama, teman-teman. Ya, masuk ke tempat yang mereka rasa gelap, wah dalam nama gitu, ada setan dalam nama. Semua teman-teman mereka gituin. Ya, mungkin kalian lihatlah, bahkan di film bokepnya juga dalam nama Tuhan ya kan gitu. Film bokepnya dalam nama Tuhan yang mereka bawa. Kan jangan kita tiru seperti mereka, menggampangkan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, kalau Suniti ini ya kita serahkan kepada Allah lah. Kita nggak tahu kan, Allah mau hukum dia seperti apa, atau Allah mau pilih dia akan dapat hidayah dan sebagainya. Karena kita nggak tahu akhir hidup orang. Siapa yang bisa tebak? Ya, siapa yang bisa tebak? Si Demian. Siapa yang bisa nyangka dia mualaf, teman-teman? Penghujat dia. Dulu dari culun, ya, dari culun setiap hari kala debat, emosi dendam, belajar, lama-lama mulai ada hujatan-hujatannya kan gitu. Siapa yang nyangka gitu? Ini kalau besok Pak Bom tiba-tiba syahadat, saya rasa teman-teman langsung terkejut. Sejak itu kalian akan bilang, wah ternyata keajaiban itu nyata gitu. Langsung keajaiban itu nyata kalau sampai seorang Pak Bom. Begitu juga dengan Suniti ini, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, teman-teman kan. Selama masih ada napas, ya segalanya masih bisa terjadi. Bahkan mungkin Daman, seorang ustadz, teman-teman kan. Dari kecil, nyantri, tiba-tiba murtad gitu. Siapa yang tahu? Segalanya bisa terjadi ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik buat Suniti. Dan ya, bagi teman-teman janganlah terlalu euforia juga gitu. Saya sampai bingung, di telepon teman-teman, ada yang WA, ada yang telepon. Saya pikir telepon kenapa? Hanya ingin menanyakan apa benar Suniti sudah meninggal. Ini apaan gitu. Terus kalau udah meninggal mau apa? Coba saya tanya, kalau udah meninggal mau apa? Mau potong kambing kita, bikin syukuran. Ya? Kan nggak gitu juga gitu. Saya nggak tahu ya, apakah mau potong kambing kalau benar kabar tersebut. Tapi itu urusan kalian. Ya, saya cuma mau nyampaikan hal tersebut. Ya, bahwa berita Suniti meninggal itu tidak benar. Ya, kalau dia meninggal atau tidak, pasti meninggal. Cuman belum sekarang. Suniti pasti meninggal, teman-teman. Nggak perlu kalian tungguin pun, ya nanti dia akan meninggal juga gitu. Tapi bukan sekarang. Ya, jadi berita tersebut salah, berita tersebut hoax, dan saya sudah kasih lihat kalian ya. Dari awal saya selalu bilang ke orang-orang, hoax berita tersebut. Ya, karena saya nggak mau gitu. Kalau berita nggak benar, saya akan langsung bilang nggak benar. Ya, karena kita nggak mau ngambil keuntungan dari video-video seperti itu buat berita-berita bohong. Kita bukan channel Polikardus. Kalau Polikardus, ya kerja mereka menyebarkan berita bohong. Kalau kita jangan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.